Dan apa? Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu bukan karena itu langsung bahas sekali kesempatan satu diharapkan Kabupaten Bekasi tahun pelajaran 2023-2024 hari Selasa tanggal 17 Juli tahun 2023 segera dimulai. Kalau Anda belum siap, Bapak nggak mulai apel. Masih ada yang tengok kanan, tengok kiri. Jual jawil tangannya, posisi 3 siap. Tangan masih di depan, nggak akan dimulai. Kamu akan berdiri terus di lapangan. Ya depan juga di sini. Semua posisi siap. Tangan memegang lurus di posisi sebelah kanan kiri di paha. Kalau Bapak lihat satu orang masih ngobrol, masih goyang kanan, goyang kiri, Bapak ulangi lagi sampai kapanpun. Kamu berdiri terus di lapangan. Pak, Persiapan upacara dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pembukaan ada berkenaan dengan sekolah peserta didik SMK Negeri 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi tahun pelajaran 2023-2024 hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Penghormatan umum kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin apel. Saya ambil seluruhnya. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Gerak. Gerak.
Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah dimulai. Laksanakan. Amanat pembina apel pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK 1 Cikarang Barat beserta para wakil. Yang terhormat Bapak Arsiparis beserta staf tata usaha. Yang terhormat para Dewan Guru serta panitia PLS SMK Negeri 1 Cikarang Barat tahun 2023-2024 serta anak-anakku sekalian peserta PLS di SMK 1 Cikarang Barat yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam serta sehat, sehingga kita pada pagi hari ini alhamdulillah masih bisa melaksanakan apel pagi dalam rangka PLS di SMK Negeri 1 Cikarang Barat di hari kedua. Alhamdulillah peserta yang hadir pada kesempatan hari ini itu masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah harus kita syukuri, bahwa apa yang diberikan oleh Allah harus kita syukuri. Terutama pada pagi hari ini kita bisa berdiri untuk mengikuti apel pada saat pelaksanaan PLS. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, oke kita para pengikutnya, dan mudah-mudahan nanti kita di yaumil akhir mendapat syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada peserta PLS anak-anak sekalian kelas 10, alhamdulillah yang pertama saya ucapkan selamat kepada kalian semua telah diterima di SMK 1 Cikarang Barat. Banyak teman-teman kalian yang pada saat itu sama-sama berjuang untuk bisa masuk di SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Tapi Tuhan berkata lain, Allah berkata lain, bahwa kalianlah yang memang terpilih untuk menjadi siswa-siswa terbaik di SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Dari harapan semua yang bisa hadir pada saat ini, itu adalah keinginan kalian semua untuk masuk di SMK 1 Cikarang Barat. Karena banyak teman-teman kalian dari sekolah yang sama ingin masuk ke SMK 1 Cikarang Barat, tapi apa daya, mungkin Tuhan belum berkehendak. Tapi kalian ternyata adalah pilihan-pilihan siswa terbaik. Dari apa yang telah kalian bisa masuk di SMK Negeri 1 Cikarang Barat dengan semangat dari awal kamu ingin masuk, saya harap selama kalian menjadi siswa dari kelas 10 sampai ke kelas 12, itulah semangat yang harus kalian bawa terus sampai lulus nanti. Kemarin di awal pembukaan Bapak Kepala Sekolah menyampaikan, jaga kebersamaan, kekompakan kalian, jangan sampai kelas 10 berkurang, kelas 11 berkurang, kelas 12 berkurang. Harapan sekolah SMK 1 Cikarang Barat, kalian sebagai penerus bangsa dari kelas 10 sampai kelas 12 nanti, itu jumlah kalian harus tetap bisa lulus secara bersama-sama. Kalian sekarang masuk bersama, kemudian nanti lulus juga kalian harus bersama. Nah, itu harapan dari SMK Negeri 1 Cikarang Barat terhadap kalian sebagai siswa baru. Ya, di kelas 10 ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang kalian harapkan
dengan hari yang cita-citakan untuk masuk. Jadi semangat itu harus kalian tetap teguh ya. Jadi jangan sampai ternyata sudah masuk, nanti baru masuk di minggu pertama udah mulai alfa, udah mulai bolos, udah mulai itulah yang tidak diharapkan. Karena banyak di luar sana teman-teman yang ingin masuk ke SMK 1 itu benar-benar dengan niat yang tulus. Gitu ya. Kemudian di masa pengenalan lingkungan sekolah ini sudah barang tentu itu ada perubahan ya, dari lingkungan asal kalian sekarang ke lingkungan yang baru, di mana di lingkungan baru ini kalian harus bisa beradaptasi. Dengan melalui kegiatan PLS inilah kalian mudah-mudahan, dan bukan mudah-mudahan, harus bisa beradaptasi dengan yang tertuang di dalam tata tertib. Itulah acuan yang harus kalian lakukan untuk bisa beradaptasi di SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Adik-adikku sekalian, kalian sudah harus bersyukur bisa diterima di SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Banyak potensi bahkan bakat dari masing-masing kalian yang masih pada saat di sekolah asal belum ya. Nanti pada saat di sini di SMA Negeri 1 Cikarang Barat banyak ekstrakurikuler yang harus bisa kalian pilih untuk mengembangkan bakat minat. Banyak kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk mengembangkan potensi dan bakat kalian. Diharapkan kalian sebagai penerus dari kakak-kakak kalian nih untuk menjadi orang-orang atau siswa-siswa yang berprestasi, baik itu di bidang akademik, kemudian keterampilan, ataupun apapun itu. Jadi kalian masuk ke SMK 1 Cikarang Barat sesuai dengan harapan kalian, termasuk mungkin salah satu orang tua juga, itu harus benar-benar kamu manfaatkan ya. Itu masuk ke SMK 1 dari kelas 10 sekarang itu adalah awal perjalanan kalian selama 3 tahun ke depan. 3 tahun itu bukan waktu yang lama ya, bukan waktu yang lama. Jadi jangan sampai kalian sia-siakan waktu selama 3 tahun ini, karena banyak di luar sana yang ingin sekolah di SMK 1 Cikarang Barat ya. Jadi jangan sampai apa yang tadi telah disampaikan oleh ketua panitia, baru 1 hari ya, baru 1 hari kalian untuk bisa mengikuti kegiatan ini, itu ternyata ada di teman-teman kalian yang belum bisa mengikuti ya. Contohnya ini yang di depan gitu ya. Padahal kalian dengan pengenalan lingkungan sekolah ini supaya kalian itu bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Dengan susah payah kalian berjuang kemarin pada saat untuk penerimaan siswa baru. Tapi sayang gitu ya, di hari pertama untuk pengenalan lingkungan sekolah itu ada beberapa teman kalian itu masih belum bisa mengikuti gitu ya. Padahal sudah dikasih tahu rambu-rambunya, sudah dikasih tahu, sudah diingatkan. Kenapa gitu ya? Padahal orang di luar sana yang benar-benar ingin sekolah di sini dengan tulus dan bisa mengikuti itu tergeser. Tapi kalian yang sudah masuk baru hari pertama saja dan hari kedua sekarang gitu ya, apakah berat instruksinya sehingga kalian tidak bisa mengikuti ya? Saya harap dan semua guru-guru SMK Negeri 1 Cikarang Barat berharap kepada kalian semua sebagai siswa baru kelas 10. Tadi sudah dikatakan kalau sudah bilang kelas 10 berarti kalian memang sudah jadi siswa SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Hanya saja selama 3 hari ini itu kalian belajar untuk beradaptasi, karena nanti ada aturan-aturan yang harus kalian laksanakan ya. Jadi Bapak bermohon ya kepada kalian semua, manfaatkanlah gitu ya, karena kamu sudah masuk dalam lingkungan dan keluarga besar SMK Negeri 1 Cikarang Barat.
pada saat ini, pada saat pengenalan lingkungan sekolah ini, kamu bisa berbagi dengan teman kalian yang awalnya tidak satu sekolah, banyak kenalan, jadi menjadi keluarga besar. Ya, jadi jangan sampai terpilah oleh kompetensi keahlian di DPIP. Ini pemesinan, ini otomotif, tidak seperti itu. Itu hanya menunjukkan tentang kompetensi saja, jurusan saja. Tapi pribadi, sikap dan perilaku itu adalah sama. Itu ya berlaku untuk semua siswa yang ada di SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Kalian di sini adalah siswa yang pilihan yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak mohon tunjukkanlah bahwa kalian itu memang hasil seleksi dari rekan-rekan kalian yang memang tidak masuk di SMK 1 Cikarang Barat. Ya, berarti kan kalau misalnya melalui seleksi berarti kalian itu adalah pilihan. Kalau pilihan berarti itu adalah terbaik. Gitu ya. Perlihatkanlah bahwa kalian ini adalah terbaik dari sekolah asalnya. Kemudian beradaptasi dan kemudian mengembangkan bakat minat, bahkan prestasi kalian di sini melalui akademik ataupun melalui ekstrakurikuler. Ya, banyak hal selama 3 tahun ke depan ini adalah merupakan perjalanan kalian untuk bisa berhasil ke depan. Ya, tapi kalau misalnya kalian setelah masuk, ya sudahlah, yang penting bisa masuk, jangan harap gitu ya. Apa yang tadi telah disampaikan, sanksi demi sanksi, SP demi SP, mungkin akan kalian terima, gitu ya. Jadi Bapak memohon pada kesempatan ini, di hari kedua ini, apalagi di hari nanti, di hari ketiga, tidak ada lagi siswa yang diteriak-teriak, gitu ya. Kalian sudah paham. 1 hari, 2 hari, mungkin di hari pertama bolehlah. Itu Bapak Ibu guru, kakak pendamping dan sebagainya yang ikut dalam kegiatan panitia ini, itu apa namanya, sampai olahraganya itu ke leher, gitu, eratnya sampai pada keluar. Itu nggak ada sebetulnya olahraga itu sampai ke leher. Itu harusnya kalian pada saat ini sudah mulai bisa beradaptasi, meskipun hanya dalam bentuk baris, meskipun hanya dalam bentuk berdiri atau duduk, gitu ya. Itu adalah awal dari kalian perjalanan ini selama 3 tahun ke depan. Bapak berpesan selama PLS ini selalu jaga kesehatan, ya. Jadi apalagi tadi yang disampaikan oleh panitia, jangan sampai setelah pulang dari PLS itu keluyuran, ya. Jadi setelah kegiatan ini selesai, pulang istirahat, kemudian besok pagi kamu harus masuk kegiatan berikutnya. Nah, kalian inilah penerus bangsa, bahkan penerus generasi muda. Jadi dengan melalui kegiatan PLS ini, mudah-mudahan kalian bisa beradaptasi baik dengan satu angkatan sekarang ataupun dengan kakak-kakak kelas nanti, gitu ya. Bahkan kalian bisa menuntut ilmu, karena yang ada di sekolah ini, Bapak Ibu guru, kakak-kakak kalian itu adalah sumber pengetahuan. Jadi dalam hal apapun, tidak hanya sebuah pendidikan di dalam kelas, tapi di luar kelas, yaitu bisa menjadi pengetahuan buat kalian. Yang tadinya belum tahu jadi tahu, yang tadinya sudah tahu bisa mengembangkan ke arah yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dipimpin oleh pembina Abel. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan, semoga Allah kabulkan. Dan pada pelaksanaan kegiatan pada PLS ini, mudah-mudahan kalian semua yang terlibat dalam kegiatan ini itu selalu diberikan kemudahan dan kelancaran,
serta diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadinya di barakatul Quran Al-Fatihah. Iya karena kedua ya kan shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Selesai. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Balik tempat. Penghormatan umum kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Para pembina apel, hormat, gerak, gerak, gerak. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Pemimpin apel menyerahkan pimpinan. Dilanjutkan dengan penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Pemimpin apel meninggalkan lapangan apel. Apel telah selesai. Pengumuman. Perhatikan posisi istirahat, diterangin Kak Kapka posisinya bagaimana. Ya, untuk posisi istirahat di tempat itu kaki dibuka selebar bahu. Yang ngebuka itu kaki kiri. Selebar bahu dan tangan mengepal. Tangan kiri mengepal tangan yang kanan, lalu tangan yang kanan itu posisinya seperti ini. Tangan kanan menggenggam, tangan kiri menggenggam tangan yang kanan. Sebentar Kak, mungkin adik-adiknya juga sudah ada yang bisa maju, yang dari Pramuka atau Paskibra, ayo silakan berdiri. Dari SMP-nya anggota Pramuka atau Paskibra silakan berdiri, bisa maju ke depan sini, tampil atau bersamaan dengan kakak-kakak kamu. Ya, ada yang bisa berbaris gak? Kalau bisa maju aja, yang punya pengalaman dari SMP. Atau nanti yang setelah ini mau masuk eskul Paskibra atau Pramuka juga bisa. Kalau Pramuka wajib, semua harus ikut Pramuka. Gak ada nih. Atau Bapak, cek Bapak sudah punya datanya loh dari SMP. Pada waktu Anda daftar kemarin. Gak ada. Gak ada. Nggak ada, yang maju nggak ada. Dari Paskibra ada teman nggak ada. Parkiran aja. Kalau nggak ada yang maju, Bang Pusati. Gak ada maju, Bapak Pusapi. Semuanya pusat. Cuma satu, cuma dua, cuma tiga, empat. Dari 609 cuma ini aja.
Ayo lagi. Nah, kan aman. Ada yang maju kan aman. Nggak kena hukuman pusat. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Masih kurang? Menurut Bapak masih kurang? Ayo, yang jujur, yang kemarin ikut pramuka atau paskib, nah, di SMP-nya silakan maju ke depan. Kalau nggak jujur nanti kena hukuman semua nih. Kita harus kompak. Hitungan 3 kali lagi ya. Yo, yang merasa temennya atau pernah dalam satu sekolah ada anggota pramuka atau paskibra, tarik turun ke depan, tarik ke depan. Tepuk 1 kali. Nggak kompak. Tepuk 1 kali. 2 kali. Tepuk tangan di atas 2 kali. 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke. Bapak serahin lagi ke Kak. Ya, jadi di sini ada teman-teman kalian semua dan akang tetehnya yang bakal mempraktekkan parade periksa kerapian. Ya, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Luruskan. Jangan ketawa, kayak bisa aja yang ketawa. Yang ketawa saya suruh maju nih. Saya mempraktekkan, suruh gantiin nanti. Ya, yang sebelah barat belum lurus. Nanti kakak, bapak minta diatur tinggi badannya ya. Jadi harus rapi, ini kan masih gelombang. Jadi diatur. Lurus. Hadap kanan. Gerak. Maju. Jalan. Henti. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Lencang kanan. Gerak. Nah, Anda perhatikan kalau lencang kanan lihat tuh geser gitu. Jangan bengong. Langsung luruskan. Tegak. Gerak. Parade istirahat di tempat. Gerak. Tua, tapi bukan berarti kamu menghargainya jadi sampai kamu seperti pesuruh atau enggak kamu yang manut, tidak.
Ya nah ya, kamu hanya boleh bisa begitu kepada yang orang tua guru, orang tua kamu, om kamu. Tapi kalau untuk senior, ibu rasa kamu nggak perlu seperti itu. Lalu yang kedua, DPIB PKL-nya kemana? Ke PUPR ya, biasanya ya. Nggak juga. DPIB itu singkatannya apa sih? Desain Pembangunan Informasi dan Desain, Pemodelan, dan Informasi Bangunan. Ini gugus maintenance saja. Oh, oke, siap, kapan? Tahu, blokir aja katanya. PKL-nya itu biasanya kalau yang sesuai itu Kalau yang DPIB itu biasanya yang sesuai jurusan, yang bawa orang tuanya, kakaknya. Tapi ada juga yang nama PT-nya, nama PT-nya macam-macam Bu. Kalau di proyek itu macam-macam. Kadang di Wika. Oh ya, Rucika ya kemarin ya? Wika. Oh, Wika. Waskita bisa, atau PT-PT atau kontraktor atau konsultan bangunan. ya, pernah ada yang di dinas di tata ruang ya, tata ruang pemukiman di dinas Kabupaten Bekasi, dinas Kota Bekasi. Kalau nanya pelajarannya ngapain aja DPIB, Pak Rohmat ini guru mata pelajaran produktif DPIB beliau nih. Kebetulan beliau sebelum menjabat menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, beliau adalah kepala program kompetensi di DPIB. Jadi mohon Pak Rohmat untuk menjawab. Ya, untuk DPIB itu kalau menaik PK itu gampang, tergantung kamunya. Mau berusaha mencari atau dicarikan. Ya, mau mencari atau dicarikan. Ya, untuk mendapatkan PKL kan bisa dari relasi itu dari orang tua, Iya. ya kan, dari saudara, ya kan, saudara itu bisa kakak, bisa abang, bisa teteh, mungkin kan jadi kontraktor, itu bisa juga. Kemarin tahun yang kemarin itu ada yang PKL sampai Sidoarjo, sampai di Tangerang, sampai di Pik. Ya, ada yang PKL di Universitas Bakri ada Universitas Bakri juga di bagian lab. di Kuningan Jakarta. Di Tamrin itu kemarin di arsitek di Wahana Gaya di lantai 13. Ya. Di Tamrin Jakarta. Di Tamrin. Tetapi ada juga yang di PT ya. Ya, jadi nggak sesuai, tidak berhubungan pun tetap diperbolehkan. Tetapi kita tetap sesuai dengan tes dari perusahaan, apakah setuju dengan kamu atau tidak. Jadi biasanya itu kayak misalkan di Skopido, jadi Skopido samping ini biasanya yang diterima adalah DPIB. Oh iya, Ya, Skopido ini. karena di Skopido itu adalah mengecek bahan-bahan bangunan. Dan ini perusahaan yang sesuai banget sama jurusan kalian. Tetapi untuk materinya, untuk pelajarannya itu mungkin berbeda dengan kelas 11 dan 12 sekarang ya. Karena kan tahun kemarin menggunakan kurikulum 13, kalau sekarang adalah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah ini kayak di depan ini seperti Ini materi DPIB ini nak. DPIB. Yang pertama, proses bisnis menyuruh pada bidang desain dan pemodelan informasi bangunan. Terus ada perkembangan teknologi dan isu-isu global. Selanjutnya ada profesi dan kewirausahaan. Ada teknik dasar pada konsep desain, gambar teknik. Nanti akan lengkapnya disampaikan oleh Ya. Pak. Nanti dijelaskan pada materinya Pak Bapak di depan ini, kebetulan beliau Bapak Asep Zulfikar selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Materi-materi pelajaran nanti beliau yang menjelaskan ya Nak ya. Terus satu lagi pertanyaan, berapa gaji PKL setiap bulan? Kalau kamu gaji berarti kalau mendapatkan gaji itu berarti kamu ngapain sih? Kerja kan? Emang kamu udah punya ijazah SMK minta gaji? Gak ada. PKL tidak ada yang namanya gaji. Kalaupun ada itu hanya uang saku. Uang saku atau mengganti uang makan. Dan tiap perusahaan itu berbeda, jadi tergantung rezeki masing-masing.
Ada perusahaan yang memberikan agak besar, ada yang memberikan setengah, ada yang malah mungkin tidak memberikan uang saku, hanya memberikan makan saja ada. Jadi kalau kamu sudah, Bu, saya bersedia PKL di situ dan orang PKL yang menerima atau perusahaan yang menerima, berarti kamu, Bu, ternyata PT ini saya dapatnya cuma uang makan, teman saya dapatnya agak besar uang sakunya, udah rezeki kamu. Bu, saya pindah ya? No, tidak ada pindah-pindah PKL. Begitu kamu keluar blacklist, berarti kamu dianggap tidak selesai dan hidup saya PKL kemana? Balik ke sekolah PKL di jurusan masing-masing. Karena tujuan utama PKL adalah ngapain sih? Nyari pengalaman pembelajaran di lapangan langsung, namanya juga praktek kerja lapangan. Kamu itu nggak kayak pekerja orang kantor, karyawan tetap di situ atau karyawan yang kerja di situ, pasti kerjaannya nggak akan sama. Makanya tidak akan diberikan gaji sama karyawan, hanya mendapat uang saku. Pola pikirnya dirubah, ya, tolong diganti semua. Kalau kamu mau nyari uang, nyari gaji itu nanti begitu dapat ijazah SMK baru tuh nyari kerja, nyari uang, oke? Yuk silakan. 4, 6 lagi, cepetan maju, 6 lagi, mau selesai nggak? Udah 4 orang, terima kasih ya Nah, dulu. 6 lagi, sini cepetan, 6 orang. Siapa aja deh? Gak usah tunjuk-tunjuk, langsung aja maju. Ibu hitung sampai 10 kalau nggak ibu yang milih. 1, 2, 4, 5, gue milih ya. Maju sini cepetan. Maju aja. Kalau pertanyaannya banyak bagi-bagi ke temennya jadi seorang satu. Berapa tadi itu? Ibu lupa. 5 ya? 6. Tuh, ya 1. Baru 1 kan berarti 5 orang lagi. 2. Yuk. Ayo. Ayo maju. Kamu yang nengok. Sini. Tunggu ya, biar sekaligus selesai. Yuk sini nak. 2 tadi kayaknya ada anak putri deh. Yuk 4 lagi. Ini yang paling depan gak ada nih? Yuk yang paling depan gak ada? Ayo. Ibu tunjuk. 2, 3, 4. Yuk 4, 2 lagi. Ayo nak. Yuk, yang sana sudah berdiri di sini. Yang sebelah itu bukan ya? Anak kakak kelas. Yuk, sini nak. Maju. Ayo. Ayo Syihan. Sini nak. Iya, berdiri dulu sambil sekaligus biar nanti langsung selesai. 4. 5, 1 lagi. Kan tadi baru 4 tuh, 6, 10 ibu minta. 1 orang lagi. 1 lagi ada, kalau nggak ibu tunjuk. Ada ya? Sini nak, yuk mulai biar nggak lama. Ini berbarisnya di sini semua. Lihat. Sini. Satu lagi tadi mana? Ada ya? Putri ya? Yuk, silakan. Nah, 1 lagi Bu. Ya. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi Surya Prakasa dari Gus Casis. Mohon izin Bu, ingin bertanya. Ya. Kan angkatan kita ini semua angkatan kurikulumnya sekarang merdeka ya Bu. Untuk kurikulum merdeka kan PKL berarti bukan kelas 11. Di kelas 12. Di kelas 12 berarti. Nah, untuk PKL nanti apakah tidak mengganggu KBM saat kelas 12 atau ada ujian gitu atau uji Oke.
Ibu langsung jawab biar Ibu nanti nyimpan pertanyaannya nggak lupa. Karena kurikulum Merdeka ini sudah diprogram, nak, kurikulumnya sudah dari pemerintah, jadi sudah dibikin sedemikian rupa tidak mengganggu perjalanan lain. Makanya Ibu bilang tadi di kelas 11 saya ngapain Bu kalau nggak PKL? Yang tadi Ibu bilang pemetaan yang tadinya PKL, kamu kemana? Apakah kamu mobil? Kalau di mobil berarti kamu sekarang belajar khusus mobil nih. Jadi di dalam ini materi bengkelnya lebih banyak produktifnya. Kalau yang motor berarti di dalamnya motor. Nanti di kelas 12 semester 5, semester 5 berarti di Juli kan 2023, 2004, 2025 insya Allah ya, kita panjang umur semua. Di 2025 di Juli atau Agustus awal kamu PKL nih semua 6 bulan, dan itu serempak berangkat semua. Nah itu pulang kamu ujian PKL. Nanti setelah ujian PKL ada ujian sekolah, jadi tidak mengganggu, nggak mengganggu karena sudah diprogram seperti itu. Tidak ada yang mengganggu untuk pelajaran. Nanti lebih lengkapnya untuk pembelajaran adanya di materi kurikulum yang tadi dengan Pak Asep ya. Ibu hanya bisa menjelaskan itu saja. Kasih sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihan Fakarudina dari Gugus Prize. Saya ingin bertanya, misalnya kita waktu PKL itu kita kerjanya bagus dari pihak Ibu PKL-nya bisa langsung kerja untuk pas lulus apa gimana? Nah, itu pertanyaan yang bagus juga. Kenapa sekarang kurikulum Merdeka itu dibuat PKL itu di kelas 12 supaya begitu kamu PKL selesai kelihatan nih sama orang perusahaan, langsung direkrut. Nggak lama kan, kamu selesai di Desember, Januari kamu Februari ujian PKL, Maret kamu US, itu sudah selesai nih sampai April. Jadi si perusahaan itu merekrut, Bu Dina, tadi anak ini PKL bagus, saya ambil aja dia jadi karyawan saya coba. Itu hanya berselang 3 bulan, kamu udah bisa kerja di tempat itu. Kalau kakak kelas kamu yang PKL kelas 11 nih, ada kejadian, dia bagus PKL-nya di kelas 11, tapi orang perusahaan itu bilang, malah itu PT besar juga, nanti anak ini kerja di tempat saya aja, gak usah ikut tes lagi. Masuklah dia, begitu kelas 12 selesai, masuk ke PKL itu, orang PT-nya ke ibu lagi ngobrol. Ternyata selama habis PKL anak ini terkontaminasi dengan teman-temannya yang tidak baik, disiplinnya jadi kendor, terus jadi malesan, terus sudah ada yang merokok, jadi dia malah nggak baik. Makanya sejak itu orang perusahaan, Pak, jadinya merekrut anak-anak saya PKL, nanti aja deh tes ulang aja. Karena kenapa? Karena ada waktu 1 tahun kan, dari kelas 11 di PKL kamu 1 tahun di kelas 12 itu bisa berubah. Makanya kok bisa berubah Bu? Ya namanya manusia. Terus lingkungan kamu itu berpengaruh, makanya bertemanlah dengan yang baik-baik. Itu kamu akan bisa dilihat dari 5 teman di sekeliling kamu. Kalau 5 ini baik, insya Allah kamu baik. 5 orang teman kamu ini gak baik, pasti kamu ada kemungkinan ke bawah tidak baik. Itu pertanyaannya, insya Allah ada yang begitu, tapi Ibu tidak bisa menjamin. Bu, saya di PKL, saya nggak terima, Ibu nggak bisa menjamin seperti itu, karena semuanya tergantung dari perusahaan, ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Ismail, alumni dari SMP 12 Lampung Selatan. Ya. Saya mau nanya, Bu, saya kan ngambil jurusan teknik kelas, kira-kira bisa PKL di mana? Teknik kelas ini sudah ada kerjasama dengan PT Hitachi. Jadi insya Allah PKL-nya di Hitachi itu sudah ada. Tapi sama, karena Hitachi cuma nerima 20 orang per 6 bulan. Nggak bisa semua siswa. Tetap kita pilih, dites dulu. Kalau oke, masuk ke sana. Kalau tidak masuk yang 20 orang, sisanya kita carikan ke tempat lain yang insya Allah kalau bisa sesuai dengan jurusan kamu. Ada perusahaan pengelasannya. Mungkin lebih banyak ke workshop. Mungkin tidak besar, tapi itu sesuai. Ya, itu aja. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifina Mujid. Saya dari Gugus. Sekolah saya
buat di office. Jadi buat bantu HRD, buat bantu bagian administrasi, walaupun tidak sesuai dengan jurusan kamu. Karena kan kalau TKJ itu teknik komputer dan jaringan, belajarnya itu tentu sesuai itu kamu adalah memakai dan memperbaiki alat-alat komputer kan. Biasanya kalau kaprok yang sekarang Pak Yusuf itu, siswa-siswa yang sudah bagus biasanya dibuat plus project. Jadi kamu dicariin satu perusahaan, nanti kamu ikut ke perusahaan seperti internet itu, kamu bantu pemasangan LAN, kelingkungan di masyarakat. Nah itu. Tapi kalau perusahaan biasanya ditarik ke office. Kalaupun nggak bisa ke office, nggak bisa banyak yang lainnya gimana? Bisa ke PT lain tapi tidak sesuai jurusan. Yang penting kamu mendapatkan mata pelajaran yang V5-nya itu loh ya, attitude, yang karakter, setidaknya kamu mendapatkan itu. Ya. Jadi yang pasti kalau kamu nanya sesuai jurusan, ya kamu harusnya project membuat komputer kan, maksudnya. Tapi biasanya ada Pak Yusuf biasanya membuat. Ya, lanjut sih, sama-sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Binti Nurdiani dari gugus AutoCAD. Aku nanya, Lanjut. untuk fasilitas DPIB itu ada apa aja? Fasilitas DPIB. Fasilitas apa saja sih? Semua jurusan itu fasilitasnya itu sama, punya bengkel masing. Bengkelnya itu kalau DPIB di situ, kalau DPIB di bengkel itu komputer dengan software yang insya Allah sudah mumpuni walaupun tidak memiliki spek yang wah, tapi setidaknya untuk AutoCAD sudah ada. Setidaknya kamu setiap pelajaran bengkel sudah tidak berebut untuk bentrok pembelajaran lab. Lalu ada alat-alat pengukuran. Jadi kalau untuk praktek-praktek insya Allah sudah disiapkan semua. Jadi ya insya Allah lengkap. Cuma yang pasti karena AutoCAD dia banyak gambar dan bangunan itu mengukur. Nanti ada pelatihan ukur jalan, plumbing yang pipa, lalu nanti ada gambar. Lalu kamu membuat produk yang berhubungan misalnya meja, kursi, batako, itu ada semua. Nanti ibu kalau kamu kelas 11 saya lupa pasti aja ada DPIB sama TKJ. Oke, ada lagi dari berlima? Tidak ada? Silahkan duduk, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ini sebenarnya kurang satu nih, ada yang mau lagi satu orang. Kalau nggak ada ibu yang manggil. Ada nggak satu orang lagi nih? Pokoknya ibu punya 10 perwakilannya. Ini 600 siswa ya. 670 siswa ibu cuma minta berapa persen nih? 10 orang aja. Kalau 5% aja 64. Ibu cuma minta 10 loh, nggak ada 2%-nya. Baik, karena ibu nggak punya absen, ibu panggil yang namanya Rudi. Ada nggak yang namanya Rudi? Sini Rudi. Kakak mau minta tolong cek di absen ada yang namanya Rudi nggak? Ibu nggak salah aja panggil namanya Rudi. Ada nggak? Kakak mau minta yang pegang absen? Yo, yang namanya Rudi silakan maju ke depan. Ibu nggak tahu loh ya. Namanya Rudi. Yuk Rudi, gak usah pura-pura. Rudi, sini nama kamu dan Rudi. Mana bukan Rudi tuh dibuat mutakan. Neneknya Rudi sini namanya Rudi ke depan. Tarik aja, tarik kak. Malu-malu, anak SMP tuh gak ada yang malu-malu. Sini. Ibu asal aja. Biar habis dulu gak pegang apa, jadi kok sama sebut aja. Ada kan ternyata yang namanya Rudi. Yuk nak, cepetan. Rudi asal nyebut ya, ternyata ada ya.
Sebutin nama, gugus, asal sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Setiawan dari gugus Henry. Oke, asal SMP-nya? Asal SMP 3 Cikarang Barat. SPN 3 Cikarang Barat. Ada yang tanya ke ibu nggak? Nggak ada, nggak boleh tanya. Kenapa masuk SMK 1 Cikarang Barat? Kamu milih sekolah di sini? Karena sekolah ini cukup berfavorit untuk diri saya. Kalau favorit kan biasanya banyak yang minat. Kamu udah cari informasi belum? Ini kenapa sih banyak yang minat? Atau kamu FOMO ya? Sekarang FOMO ya? Ikut-ikutan itu bukan sih? Saya tidak ikut orang karena saya Berarti kamu kepengen sendiri ya? Iya. Berarti kan karena kamu tahu ini favorit, jadi kamu kesini. Iya. Kamu cari informasi nggak apa yang bikin sekolahnya favorit? Cari info. Kamu aja kalau suka cewek cantik cari informasi kan? Kok dia ada yang suka? Oh dia kan kamu, oh dia favorit banget sih. Apa sih yang bikin dia terkenal? Kan kita cari informasi kan? Kamu suka Blackpink aja kamu cari informasinya. Jakarta 48 itu kamu cari informasinya nama-namanya. Nah, kamu cari informasi nggak? Cari nggak? Apa yang bikin sekolah ini favorit? Menurut kamu deh, nggak usah menurut orang. Menurut kamu apa yang sekolah ini favorit? Karena ada ibu. Kok bingung? Oke, jurusannya apa? Engine belum ya? Belum ikut engine ya? Bingung? Oke, tapi kamu kesini karena sekolah ini salah satu favorit. Makanya mungkin kamu dengar dari zaman sekolah SD atau SMP, ini sekolah bagus nih, ya kan? Insya Allah. Jadi kita sama-sama. Makanya sekolah ini sudah menurut kalian sekolah favorit. Jangan dibikin atau menjadi jelek gara-gara perilaku kalian. Nanti ibu marah, ya. Ini sudah dijaga baik-baik. Kalian nanti merusak. Tolong kita sama-sama menjaga nama baik sekolah. Satu lagi, Rudi. Kira-kira kalau lulus SMK kamu mau ngapain? Udah kepikiran belum? Apa mikir? Kerja. Udah kepikiran mau kerja di mana? Belum. Udah tahu kan tadi kalau kerja yang dipilih apa? Sikap, ya, attitude, skill, sama pengetahuan. Jadi tolong dibanyakin itu, oke? Ya, rumah kamu di mana? Yuk, silakan dulu. Kasih tepuk tangan dong buat Rudi. Ada yang mau namanya dipanggil lagi? Rizky mau? Oh, nanti harus sendiri lagi ya. Bapak mau dipanggil namanya? Baik, karena waktunya juga sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik, kalian dapat mengerti. Dan Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat nih. Ayo, boleh gabungin sama tangannya. Siapa yang bisa ya? Ayo. Bawa HP boleh. Ayo, bawa. Ayo. Silakan. Tapi harus kompak. Ayo, jangan cuma sendiri dong. Masa sendiri dong? Ayo, bisa sendiri. What?
dari gugus 5. Dimana anak paling kece, anak paling kece ada di gugus 5. Dimana anak paling pintar, anak paling pintar ada di gugus 5. Oke. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu gini aja, pertanyaan kita ganti. Ada yang tahu? Ada yang mau? Ada yang mau iya ada? Gak ada? Kalau gak ada, kita pilih pertanyaan. Pertanyaannya, selanjutnya kita akan memasuki materi selanjutnya. Ya. Pertanyaannya adalah, oh ada ini. Oh iya ya, silakan sini. Gak apa, 3 orang. Lalu sini. Ayo. Cek, 3 nih. Yang mau lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gugus 2 AutoCAD. Hai kawan, kami di kelompok 2 semangat bertarung, kami pastikan menang. Hai kawan, takutlah pada kami. Hai kawan, kami kelompok 2 semangat bertarung, kami pastikan menang. Hai kawan, takutlah pada kami. Kami bertarung, pasti kalah. terima kasih tepuk tangan untuk gugus AutoCAD. Ini hadiahnya bawa. Ya. Oke, semuanya kita udah senang-senang tadi. Hadiahnya udah habis, ya. Sekarang kita kembali ke materi lagi, ya. Jadi semuanya fokus, nggak ada yang ribut sendiri, semua menghadap ke depan. Bukunya disiapkan, perhatikan, ya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dini SPD selaku koordinator BK, ya. Tempat tanggal lahir Pangandaran 8 April, alamat Puri Cendana Blok E nomor 16 nomor 1, bisa Sumber Jaya, Tabung, silakan. Status koordinator guru BK.
pengalaman organisasi, pramuka, takin, dan MGBK. Moto hidup, belajar untuk belajar. Pesan ikhlas ya, supaya bisa dipelajari, supaya lelah kita menjadi lelah. Kepada Ibu Nini SPD dipersilakan. Terima kasih Pak Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Damar punya coklat apa namanya Pak Damar? Superstar, buat ini punya beng-beng. Tambah lagi dia keluar ringgit Malaysia. Saya tahu. Tepuk tangan dong dulu dong. Sebelum memulai buat semangat. Satu pertanyaan yang lebih cepat menjawabnya akan mendapatkan RM dan beng-beng. Padahal tolong lihat siapa yang lebih cepat tunjuk tangan. Satu orang kesempatan. Pertanyaannya, selain Ibu Tini, siapa nama guru BK SMK Negeri 1 Cikarang Barat? Tunggu. Harus nama lengkap. Harus nama lengkap. Silakan maju yang berani yang bisa menunjukkan. Ada yang berani? Kakak Ose boleh ikutan? Kakak Ose. Oh, Kakak Ose. Silakan Kakak Ose. Kakak Ose silakan. Tenang. Putini selain bikin senang Kakak Ose, yang paling dikerjain adalah Kakak Ose. Kita senangin dulu. Ayo ringgit Malaysia. Ayolah. Ayo sama-sama. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ayo maju. Jangan malu-malu. Kenapa? Enggak. Iya, oke. Kakak siapa cantik? Dengan kakak siapa? Dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Lufiani Natasha dari kelas 12 DPWC. Jawabannya pada Mas Setap. Kurang lengkap. Mundur. Ganti. Dengan kakak siapa? Angkatan dia Putra dari kelas Oke. 12 Elin A. Oke. Jadi guru BK adalah Pak Damar Septa Pamuka. Terima kasih Kakak. Oke. Udah gak ada lagi. Habis. Ini coba bawa coklat 1. Itu jatah makan siang. Ikhlaskan. Oke. Ayo tenang. Nanti akan keluar lagi. Nanti Akan ada. keluar lagi. Tenang aja ya. Tenang. Yuk kita fokus. Oke, Sekali lagi. semuanya fokus lagi. Diperhatikan Ibu Tini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan limpahan nikmat yang luar biasa pada kita semuanya. Walaupun dalam kondisi duduk yang berhimpitan, kita bersyukur ada di sini. Masih banyak yang pengen sekolah. Kemarin daftar online susah payah ya. Ya, akhirnya bisa ada di sini. Kita syukuri. Betul?
banyak limpahan nikmat yang luar biasa yang bisa dapatkan. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kabar duka. Ada kakak kelas kalian, kelas harusnya sekarang kelas 11 TPC, pada anaknya Pak Agus ya. Iya, berpulang. Sudah tidak bisa lagi masuk ke lingkungan sekolah kita. Kita doakan mudah-mudahan dipermudahkan jalannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang lebih baik. Baik, tadi kata Bu Rina, tak kenal maka tak terserah, maka tak sayang. Saya kenalan secara pribadi, nasi saya ya. Nama saya cuma 4 huruf, bukan Butini doang atau Butini aja, bukan. Butini belakangnya nyari sendiri SPD, bukan sarjana pengembangan dangdut, bukan sarjana pendidikan. Saya bertugas sebagai koordinator BK di sini sejak tahun 1998, itu sendiri lama sekali. Saya di Puri Cendana, tinggal di Puri Cendana. Ada yang orang Puri Cendana dan sekitarnya gitu ya. Orang PC? Oke, nanti jemput saya ya, berangkat bareng ya. Untuk perkenalan saya secara pribadi. Nah ini dia. Kami sebuah tim BK. Saya kenalkan dan pasti kalian sudah kenal. 2 orang di antaranya selalu ada di hadapan kalian. Yang Bapak Gemoy ini, kalau cewek-cewek single nih Bapak Gemoy, Mbak Dapa dipanggilnya Muhammad Dapa Habibie, BK. Yang kedua yang cantik yang selalu ada di ruangan ini, idola cowok-cowok, tapi jangan naksir, sudah ganda campuran, gak boleh naksir. Ibu Yeni Aida Lianti SPD. Ibu yang di tengah nih yang paling gemit nih, Butini. Iya. Ini ada Ibu Gemoy juga yang punya CBL, Ada orang CBL. Nah, BK kita ada yang punya CBL. Ibu Rizkawati. Nah, Ibu Gemoy ini. Dan yang terakhir nih, Bapak yang ada di samping Ibu Teraku, kalau kalian nggak tahu, sudah 2 hari selalu berdampingan. Siapa kompak? Bapak siapa? Iya, Pak Damar tadi sampai dikontes kan, Pak Damar, Septa, Pamungkas. Jadi nggak boleh punya adik, udah Pamungkas terakhir. Nggak punya adik. Kalau ada adik namanya adiknya Pamungkas. Punya adik, tahu kakak. Oke, kami di sini sebagai konselor semuanya atau guru BK. Apa tugasnya guru BK? Boleh minum dulu ya. Tugasnya guru BK adalah memberikan bimbingan kepada siswa untuk mengembangkan dirinya secara optimal dan membantu menyelesaikan masalah, baik masalah pribadi, interaksi sosial, kesulitan belajar maupun perencanaan karir. Yang Ibu ucapkan, adakah tugasnya guru BK untuk memarahi kalian? Ada enggak? Enggak ada. Yang Ibu sampaikan, adakah tugasnya guru BK untuk jadi polisi sekolah? Tidak ada. Tugasnya kuliah membantu kalian agar mencapai perkembangan secara optimal. Yang pengen jadi atlet biar jadi atlet. Apalagi Pak Damar selain menjadi BK di sekolah ini, pembina ekskul bola. Yang merasa suka bola silahkan nanti berhubungan Pak Damar. Oke, jadi itu berkaitan bakat dan minat kalian. Nanti ada kaplingnya sendiri berkaitan dengan ekskul. Oke ya. Dan Ibu kali ini diminta untuk menyampaikan
Jadi bicaralah yang baik karena ucapan kita adalah doa. Betul ya? Betul. Ini negatif semua. Jadi mohon izin nih untuk ada nggak panitia? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Jadi mohon izinnya kakak Ose yang terutama megang acara. Nih Ibu ganti. Temanya Ibu ganti. Sekolah ramah anak, anak ramah sekolah, damai, saling menghargai, mendukung perubahan secara nyaman untuk sesuatu yang baik. Kita bahas satu persatu dari tema saja. Ya, ada yang jelek kayak ini. Bu, ini kenapa tebolak-tebolak, Bu? Sekolah ramah anak, anak ramah sekolah. Harus timbal balik biar enak. Ya. Sekolahnya ramah dengan anak, anaknya juga ramah dengan sekolah. Jangan sekolah ramah sama anak, tapi anaknya tidak ramah dengan sekolah. Sekolah yang seperti apa yang ramah? Menerima kamu. Iya, kamu datang awalnya dimarahin enggak? Enggak. Yang dimarahin suruh cepet-cepet, yang telat apa yang tepat waktu? Yang telat. Ya kan ya? Iya. Datang langsung dicukur atau tidak? Tidak. Siapa yang dicukur? Yang hari kedua rambutnya kasih gondrong, kasih panjang. Ikhlas ya. Sekolah ramah anak, anaknya juga harus ramah sama sekolah. Jadi ketika disiapkan fasilitas sarana yang membuat kamu nyaman, jangan dicoret-coret. Kursinya jangan dibanting-banting. Kerannya jangan dipukul-pukul. Temboknya jangan dicoret-coret. Ibu pernah lihat? Itu yang di belakang nggak kelihatan ya, ada coretan sama ibu nggak kelihatan, pura-puranya ya, nggak kelihatan. Iya, pura-puranya, biar gak sakit hati Bu ini. Pura-puranya itu pernah lihat di sekolah lain. Ada cap sepatu di sana, di langit-langit. Sepatu dong neplok-plok. Saya bilang nih anak mana yang anak Spiderman yang masuk ke sini ya? Yang bisa merayap di dinding apa itu? Spiderman ya? Siapa yang kakinya di sini? Jadi kalian harus ramah juga dengan. Sebelum melanjutkan tema, Putini punya jadwal dari jam 11 sampai jam 12. Tapi kalian harus siap dengan persiapan sholat zuhur. Jadi mohon kakak Ose yang bagian acara, tolong diingatkan saya, di stop ya, Bu ini suka lewat. Mana kakak Ose-nya ya? Kadang mau diingatkan ya, nanti kalau saya lewat. Silakan 11.40 maksimal diingatkan saya. Jadi tinggal 20 menit lagi loh waktu saya. Baru temanya doang. Oke? Nah, ada cerita 1000 cermin. Tinggal enak dengerin tapi jangan bobo. Ada yang tahu bagaimana cerita ruangan atau rumah 1000 cermin? Kalau tidak salah katanya, kalau saya baca di Google, di Bandung Selatan, di Ciwidey atau di Lembang ada rumah 1000 cermin. Ada rumah di dalamnya ada 1000 cermin, tapi katanya mohon maaf kalau salah. Yang sudah ke sana mungkin tahu ya. Ada rumah 1000 cermin. Kita bayangkan ketika kalian memasuki rumah 1000 cermin. Ya, di sini mohon maaf, ini sekedar contoh, bukan gambar kamu, bukan ini. Contohnya gambar apa? Gogok. Contohnya gambar gogok runtuh ya, yang duduk di depan terlihat ya. Kasihan yang di belakang. Gambar gogok sedang bercermin. Kira-kira yang muncul mukanya siapa? Mukanya gogok.
ruangan 1000 cermin. Kira-kira kalau kita memasuki ruangan 1000 cermin, ada berapa banyak bayangan yang akan menyambut kita? Pinter, fokus dia walaupun agak lambat. 1000. Kalau kita memasuki ruangan 1000 cermin, ada berapa bayangan yang menyambut kita? Yang kenceng dan tegas. Ada berapa bayangan yang menyambut kita? Oke, ada 1000 bayangan yang akan menyambut kita. Kalau kita datang dengan tolak pinggang, maka di cermin akan terpantul 1000 bayangan sedang tolak pinggang. Ketika kita datang dengan hormat, maka di cermin akan muncul 1000 bayangan dengan hormat. Tidak akan muncul bayangan yang lain. Kalau yang lain kayaknya uka-uka itu. Kalau di film horor beda. Masuk kamar mandi serem, mau bercermin, musiknya kalau horor musiknya gimana? Musiknya serem, deng gitu. Masuk, yang masuk mukanya cantik, begitu bercermin mukanya berdarah-darah, matanya keluar. Wih, itu horor film. Faktanya tidak seperti itu. Ketika kita masuk ke ruangan 1000 cermin, maka akan 1000 bayangan menyambut kita dengan muka yang sama, dengan perilaku yang sama. Betul ya? Maka begitu pula ketika kalian menginginkan masuk ke SMK Negeri 1 Cikarang Barat, ketika kalian masuk ke SMK Negeri 1 Cikarang Barat, kalau kalian datang dengan petantang, maka siap-siap saja akan ketemu. Iya, dengan Ibu Putih ini ketemunya baik-baik. Kalau kalian datang dengan santun, Assalamualaikum Bu Tini, Assalamualaikum Pak Damar, Assalamualaikum Bapak Ibu, maka akan mendapatkan sambutan yang sama. Yang jadi masalah, saya pernah ngobrol dengan siswa, kamu kenapa nggak pernah nyapa saya? Malu Bu, takut gurunya nggak kenal. Iya. Kalian siswa baik-baik semuanya, Ibu tahu, sebetulnya pengen nyapa guru, pengen nyapa kakak kelas, takut dia nggak tahu kenal saya. Salam itu nggak harus kenal. Iya, nggak harus kenal. Pak Presiden menyapa masyarakat semuanya salam, Pak Menteri salam, saya kondangan salam, ketemu tetangga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tini itu curang, banyak-banyak mengucap salam biar didoain sama anak-anaknya. Mudah-mudahan ikhlas ya. Luar biasa, lebih dari dikasih 1 buah apel. Semoga rahmat dan keselamatan dan barokah buat Ibu, buat kalian. Ya kan ya? Iya, Ibu mendoakan dan kamu mendoakan. Oke, jadi kalau kalian ingin disambut dengan baik di SMK Negeri 1 Cikarang Barat, maka kalian harus juga bersikap baik. Jangan punya niat untuk menebar permusuhan. Tidak ada sekat antar jurusan. Kita satu rumah. Atap kita adalah SMK Negeri 1 Cikarang Barat dan kalian semuanya bersaudara. Jadi kalau ini ya, pasti di SMP juga ada ini. Dipasang Malaya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nggak ada yang beli, nggak harus beli, nggak harus mengeluarkan rupiah. Ih, ada Bu Tini mau ngasih salam, beli dulu salam. Enggak ya, gratis.
ini? Enggak. Ketika kalian menyampaikan salam, maka Putri juga akan menjawab salam. Kalian mendoakan ibu, ibu mendoakan kalian. Benar ya? Jadi nggak ada yang rugi, dan itu tidak beli. Tidak harus beli dulu di kantin. Mau senyum ah, rapat banget mulutnya. Beli senyum ah, enggak kan? Coba sekarang saya akan pilih kalian senyum. Senyum termanis, buat saya coba lihat mana. Iya, senyum ya. Iya. Tolong senyumnya yang seimbang, jangan pilih. Nanti ibu tadi udah menyampaikan kepada Mar, tolong di stop saya sebelum waktunya, nanti saya diskon 20 menit 20 menit nanti saya diskon untuk makan dan sebelumnya ya. Kalau waktu 20 menit persiapan salat dan makan nggak cukup. Lima menit lagi. Oke. Jadi mulailah harimu dengan hati yang senang. Kalau pagi-pagi udah bete, akan bete selanjutnya. Mulailah dengan senang. Dan senang itu tidak ambil di mana-mana, ada di diri kita sendiri. Nah, ibu pengen satu aja buat evaluasi harusnya. Sebetulnya skenarionya tiap gugus diwakili satu orang untuk menyampaikan apa yang kalian rasakan. Rasa kalian itu tidak bisa saya lihat. Dan ini harapannya bisa jadi evaluasi buat panitia SC maupun OC. Ada yang bisa mewakili apa yang kalian rasakan dalam menghadapi MPLS saat ini. Kalau gentle, tunjuk tangan. Ayo kak, ada yang berani gak kak? Oh, silakan, ayo dari luar. Ayo, cantik. Berdua silakan. Oke, berdua. Nggak masalah. Oke, maju. Ayo maju. Widya Sulistia dan Aina Nur Sabri. Sini saya di sini. Ini kan di sini. Nggak usah takut, jujur. Apa yang kalian rasakan? Enak nggak enak? Biar dijadikan. Tidak ada yang sibuk sendiri, tidak ada yang ngobrol sendiri kiri kanannya. Handphonenya kalau tidak dipakai disimpan dulu, ya. Kalau perlu untuk memfoto materi difoto, setelah difoto boleh disimpan kembali atau langsung aja dicatat di bukunya. Oke. Berikut, kalau belum tenang Bapak nggak mau mulai, biarin sampai jam 5. Ayo, mau tenang Kak? Kalau nggak tenang tidak akan saya mulai. Kalau masih ada suara, baik. Biodata narasumber, nama lengkap Warka SPD, tempat tanggal lahir Ciamis 9 Juni, alamat Telaga Murni Cikarang Barat. Terus kemudian nama lengkap Warka SPD, Warka, Bapak Warka. Ya, tempat tanggal lahir Ciamis 9 Juni, alamat Telaga Murni Cikarang Barat. Tadi untuk identitas sudah diperkenalkan oleh MC ya, pengatur acara. Baik, untuk hari ini kita jangan terlalu tegang ya, karena materi terakhir biasanya udah dibawa enjoy saja gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa identitas sudah lengkap dan mengajar di jurusan DPIP.
kurangi. Kemudian peningkatan kapasitas, ya. Nah, peningkatan kapasitas ini itu hubungannya dengan penduduk, ya, hubungannya dengan penduduk. Kemudian pengalihan risiko yang tadi, jadi bentuknya itu bisa direlokasi. Jadi kalau misalnya daerahnya hutannya ditebang atau daerah bukitnya gundul, tingkat longsornya itu tinggi. Kemudian memahami ancaman bahaya. Nah, kalau misalnya daerahnya longsor, gampang longsor, paham. Jadi kalau misalnya musim penghujan, dia mengungsi lah. Kemudian memahami kerentanan tentang kelemahan. Yang masing-masing punya kelemahan. Karena apa? Orang tanahnya di situ, mau dibangun di mana? Kan gitu logikanya gitu ya. Nah, itu adalah merupakan kelemahan. Akhirnya terkadang meskipun banjir, orang tetap bertahan. Karena apa? Harga bendanya. Misalnya gempa, karena harga bendanya tetap bertahan. Susah untuk direlokasi. Kemudian menilai risiko bencana yang kita hadapi, yaitu besar kecilnya risiko bencana. Ini daerah Bekasi itu adalah termasuk daerah aliran air sungai, yaitu tadi ya Sungai Citarum dan Ciliwung. Itu larinya itu karena ke laut. Bekasi itu daerah yang dilewati aliran sungai yang menuju ke laut. Kemudian merencanakan tindakan untuk mengurangi risiko tadi, gitu ya. Namanya kan masalah tingkat kesadaran warga, masyarakat, termasuk kalian semua nih sebagai pengurus bangsa. Kemudian kebijakan di pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya lahannya lahan hijau, jangan dibangun perumahan. Jadi kalau misalnya lahan-lahannya untuk penghijauan, jangan ditebang. Nah, itu resikonya sebetulnya. Itu larinya kebijakan ke pemerintah kembali, gitu ya. Jadi kalau misalnya daerah hijau, kemudian dibangun apartemen, dibangun perumahan, air larinya kemana, gitu ya. Jadi daerah hijau itu adalah daerah genangan air. Kalau misalnya dibangun, ya udah, berarti air permisi lewat masuk ke rumah. Soalnya itu komunikasi antar budaya, nah itu kebiasaan nantinya. Jadi kalau misalnya seseorang sudah peduli terhadap lingkungan itu dengan kebersihan, itu menjadi kebiasaan nantinya, jadi budaya. Jadi budaya hidup sehat, gitu ya. Kemudian berorientasi nilai, ya nilai-nilai luhur, gitu ya. Kemudian berorientasi pada tindakan. Pokoknya kalau misalnya kata orang Sunda mah ucap lapang paripurna, nah itu. Ya, jadi ucapan kemudian tindakan itu tidak akan jauh, gitu ya, tidak akan jauh. Meskipun ucapannya baik, lihat tingkah lakunya. Ya, gitu kan. Kemudian pemikiran yang kritis dalam pemecahan sebuah masalah. Nah, mungkin kalau misalnya di kelas itu namanya lebih tugas. Kemudian multi metodologi. Jadi banyak hal. Jadi kalau misalnya kamu nanti aktif di organisasi, itu akan ada banyak hal yang kalian dapat. Kemudian relevan dengan kondisi lokal. Artinya apa? Sekolah memberikan pembelajaran seperti ini. Nah, itu harus sama di sekolah, kemudian di rumah, kemudian lingkungan, gitu ya. Kalau satu sisi di lingkungan positif, di rumah positif, ya apa namanya, di sekolah positif, tapi lingkungannya negatif, nah itu akan berdampak kali. Jadi kalau misalnya kalian gaulnya dengan orang baik, pasti akan terbawa baik. Kalau kamu gaulnya dengan orang yang negatif, akan bawa negatif. Kemudian kehati-hatian dan akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah kepercayaan. Oke, lanjut. Oke, apa itu satuan pendidikan bencana? Nah ini ya, sekolah yang menerapkan standar sarana prasarana serta budaya. Ini karena memang sekolahnya aman, jadi kita tidak perlu menerapkan standar. Jadi karena udah aman dari bencana. Nah, salah satunya mungkin dari sampahnya yang harus kita atasi bersama.
Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Penghormatan umum kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin apel, hormat, gerak. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin apel. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Pegang, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel sore. Apel sore. Siap. Laksanakan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Sampai sore ini, alhamdulillah, yang pertama adalah kerapian sudah bisa meningkat. Dari rambut sampai bawah sudah ada perubahan daripada kemarin. Walaupun ya tadi masih ada beberapa teman-teman kamu yang belum atau tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh panitia PLS. Itu merupakan bagian juga dari tertib, bagian juga dari tata krama. Ya, pada waktu turun ke lapangan juga, alhamdulillah nggak terlalu banyak sampah. Di lapangan juga nggak terlalu banyak sampah. Berarti kamu semua, anak-anakku, bisa menjaga lingkungan sekolah kamu, menjaga diri kamu. Ya. Selanjutnya Bapak minta setelah ini ya dipersiapkan untuk hari Kamis besok. Alhamdulillah besok ada jeda libur ya, jaga kesehatan ya, jaga semuanya supaya hari terakhir besok ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru ya, Anda jalankan dengan baik. Ya, jangan lupa setiap materi yang ada dicatat dan dimintakin syarat paraf oleh kakak pendamping, dan juga nanti terakhir adalah tanda tangan wali kelas. Nanti terakhir itu akan Bapak informasikan ke wali kelas ya. Tetapi
menunggu informasi selanjutnya. Apakah kamu di kelas misalkan DPB itu ada 3 gugus, apa kelas A, kelas B, kelas C itu nanti akan diatur kemudian hari. Pembacaan doa dipimpin oleh pembina apel. Marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan ini selalu sukses, kamu semua sehat, semua kakak-kakakmu juga sehat, keluargamu sehat, orang tuamu sehat, di dalam perjalanan atau dimanapun berada, selalu selamat. Mari berdoa, mulai. Selesai? Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Apel dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin apel, obat, gerak. Gerak. Pemimpin apel meninggalkan lapangan apel. Sebentar ada pengumuman sedikit. Untuk hari Kamis, apel pagi masih sama. Kita kumpul di sini jam berapa? Jam 6 sudah ada di lapangan. Langsung membentuk barisan tanpa harus dikomando. Kakak pendamping, tolong dikondisikan hari Kamis jam 6 sudah ada di sini. Kita lanjut nanti jam 7 apel pagi. Sebelum apel nanti latihan dulu untuk yang perempuan. Petugasnya semua perempuan dari peserta. Paham? Jadi nanti disiapkan petugasnya untuk hari Kamis dari peserta perempuan untuk apel. Paham ya? Paham semua ya? Jam berapa kita kumpul? Jam 6 sudah ada di sini. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Keren Angel, mantap. Jalan. Yang merasa wanita